Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bahkan para nabi, para rasul, termasuk manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW pun tidak terkecuali. Namun, tahukah kita bahwa saat malaikat maut datang untuk menjemput nyawa Rasulullah SAW, dia tidak langsung menjalankan tugasnya. Ia terlebih dahulu meminta izin kepada Allah dan menyampaikan salam kepada sang nabi terakhir. Sebuah kisah langka menggetarkan hati dan penuh cinta ilahi. Rasulullah bukan manusia biasa. Beliau adalah kekasih Allah, penutup para nabi, dan rahmat bagi seluruh alam. Maka tak heran jika cara wafatnya pun tidak seperti manusia lainnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Katsir dan beberapa riwayat lain, disebutkan bahwa malaikat maut tidak langsung mencabut ruh Rasulullah SAW seperti halnya pada manusia biasa. Ia terlebih dahulu mendatangi pintu rumah Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi sedang terbaring sakit. Malaikat itu berdiri di pintu dalam wujud seorang lelaki dan berkata, "Assalamualaikum ya ahlal bait, apakah aku boleh masuk menemui kekasih Allah?" Aisyah yang berada di sisi Nabi berkata, "Ya Rasulullah, ada seseorang di depan pintu yang meminta izin masuk, tetapi aku belum pernah melihat dia sebelumnya." Rasulullah yang sedang lemah tersenyum dan berkata, "Wahai Aisyah, tahukah engkau siapa dia? Itu adalah malaikat maut. Ia tidak pernah meminta izin kepada siapapun, kecuali hari ini, dan ia diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan salam kepadaku." Lalu Rasulullah menjawab, "Waalaikumsalam ya malakul maut, masuklah." Malaikat maut masuk, duduk dekat kepala Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Muhammad SAW, sesungguhnya Allah merindukan perjumpaan denganmu. Ia memberikan pilihan kepadamu. Apakah engkau ingin hidup lebih lama di dunia? Atau engkau ingin bertemu dengan Tuhanmu di surga?" Air mata pun jatuh dari wajah Rasulullah. Lalu beliau mengangkat tangan yang lemah dan berkata, "Bal rafiqil a'la, bal rafiqil a'la. Aku memilih bersama teman yang maha tinggi. Aku memilih bersama teman yang maha tinggi." Saat itu, kepala Rasulullah bersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha. Ia terus berdoa dengan lirih, "Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, pertemukan aku dengan kekasih tertinggi." Tiba-tiba, tangan beliau terangkat pelan, matanya menatap ke atas. Senyum muncul di wajah beliau. Kemudian tangan itu perlahan jatuh, tubuh beliau menjadi lemas, dan ruh yang paling mulia itu keluar dengan lembut dari jasad suci itu. Aisyah menangis. Para sahabat yang berdiri di luar rumah mendengar tangis dan ratapan langsung tersungkur. Umar bin Khattab bahkan tidak percaya dan menghunus pedangnya. "Siapa yang bilang Rasulullah wafat akan kupenggal lehernya." Diriwayatkan dalam athar ulama bahwa malaikat maut pun menangis ketika mencabut ruh Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, belum pernah aku mencabut ruh sesiapapun dengan selembut ini kecuali untukmu." Karena pada hari itu, langit menangis, bumi menangis, para malaikat menangis, dan umat Islam kehilangan cahaya paling agung. Sahabatku, kisah ini bukan hanya menyentuh jiwa, tapi mengajarkan kita bahwa kematian bukan akhir, melainkan pertemuan dengan Allah. Rasulullah memilih Allah, karena itu adalah cinta sejati. Dan lihatlah, bahkan malaikat maut yang ditugaskan mencabut nyawa semua makhluk tidak berani melangkah sebelum mendapat izin dan salam dari Allah untuk Rasulullah. Nabi Muhammad sekarang telah tiada,
tapi beliau meninggalkan warisan paling berharga, Al-Quran dan Sunnah. Jika kita mencintainya, maka kita harus mengikuti ajarannya, agar kelak ketika malaikat maut datang kepada kita, kita pun bisa berkata, "Aku rindu kepada Allah, dan aku rindu bertemu Rasulullah." Semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Mari berbanyak sholawat, perbanyak amal, dan siapkan bekal untuk perjumpaan kita nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.